Apa kabar? Semoga masih dalam keadaan yang sehat dalam lindungan Tuhan. Nah, kita masih seputar tentang kerajaan Hindu-Buddha. Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Kediri. Silakan persiapkan diri kamu dan tonton video pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Oke? Semangat belajar untuk hari ini. Salam sehat dan salam SFD. Materi kita selanjutnya tentang kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Mataram kuno. Pada abad pertengahan, abad ke-8 di Jawa bagian tengah terdiri sebuah kerajaan baru. Kerajaan itu dikenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Nah, ada yang menyebutkan posisi kerajaan di Medang dan terletak di Poh Pitu. Namun, banyak juga pendapat yang menyatakan bahwa Kerajaan Mataram kuno tidak terletak di daerah itu. Nah, perkembangan kerajaan Mataram kuno ini dapat digunakan sumber yang berupa prasasti, diantaranya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Klura, Prasasti Kedu, dan Prasasti Balitung. Ini dia contoh peninggalannya, yaitu Prasasti Balitung. Nah, ini peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, bagian perkembangan pemerintahan dari kerajaan Mataram kuno itu sendiri, sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram kuno, ternyata di Jawa sudah ada yang berkuasa seorang raja yang bernama Raja Sana. Menurut Prasasti Canggal, diterangkan bahwa Raja Sana telah digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya merupakan putra dari Sanaha. Nah, sedangkan dalam Prasasti Sojomerto disebut nama Dapunta Syailendra yang beragama Shiva Hindu. Sanjaya tampil memerintah kerajaan Mataram kuno pada tahun 717 sampai 780 Masehi. Ia melanjutkan kekuasaan Sana. Sanjaya kemudian melakukan penaklukan terhadap raja-raja kecil bekas bawahan Sana yang melepaskan diri setelah tahun 732 Masehi. Raja Sanjayana mendirikan bangunan suci sebagai tempat pemujaan. Nah, Raja Sanjaya bersikap arif, adil dalam memerintah, dan memiliki pengetahuan yang luas. Di bawah pemerintahannya itu, kerajaannya menjadi aman dan tentram. Rakyat hidup makmur dan pencarian utama dari masyarakat adalah pertanian dengan hasil utamanya padi. Setelah Raja Sanjaya wafat dan digantikan oleh putranya, Rakai Panangkaran, yang mendukung adanya perkembangan agama Buddha dan telah memberikan hadiah untuk tanah untuk pembangun candi untuk Dewi Tara. Nah, setelah kekuasaan Panangkaraya berakhir, timbul persoalan keluarga. Nah, apa persoalan itu? Nah, persoalannya yang sudah memeluk agama Buddha dengan keluarga yang masih memeluk agama Hindu. Namun, perpecahan dalam keluarga ini tidak berlangsung lama. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali yang ditandai dengan perkawinan Rakai Pikatan dan keluarga yang beragama Hindu. Nah, ada dua peninggalan terbesar dari kerajaan Mataram kuno yang sangat umum kita ketahui. Ada yang pertama, Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kamu boleh membaca di buku paket kamu tentang penjelasan dari kedua candi ini. Nah, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan pertama yang mempunyai sistem administrasi kewilayahan negara berjenjang hierarki. Kewilayahannya yang dibagi atas 3 jenjang. Struktur paling bawah dikenal dengan tani atau desa yang dipimpin oleh seorang duwan. Nah, kehidupan kerajaan Kediri menjadi teratur dan rakyat hidup dengan makmur. Mata pencarian yang penting adalah pertanian dengan hasil utamanya padi. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Menurut berita Cina dan kitab Long Wai Taita, diterangkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang memakai kain sampai bawah lutut, rambut diurai, rumah-rumah mereka bersih dan teratur. Nah, dalam perkawinannya juga, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Rajanya berpakaian dari sutra. Nah, ada 4 karya sastra yang terkenal dari kerajaan Kediri. Yang pertama ada Kitab Baratayuda yang ditulis pada zaman Jayabaya.
untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Penjalu melawan Jenggala. Perang saudara itu digambarkan dengan perang antara Kurawa dengan Pandawa. Yang kedua ada kitab Kresnayana yang ditulis oleh Empu Triguna pada zaman Raja Jayawara. Nah, isinya mengenai perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Yang keempat ada kitab Simardana yang menceritakan tentang sepasang suami istri Semara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Yang keempat ada kitab Lubdaka. Isinya tentang seorang pemburu bernama Lubdaka. Ia sudah banyak membunuh. Pada suatu ketika, ia mengadakan pemujaan yang istimewa. Nah, terhadap Dewa Siwa. Sehingga rohnya yang semestinya masuk neraka menjadi masuk surga. Nah, raja yang terakhir di kerajaan Kediri juga adalah Raja Kertajaya atau Dandang Gendis. Pada masa pemerintahannya terjadi pertentangan antara raja dan para pendeta atau kaum Brahmana. Kerajaan Kertajaya berlaku sombong dan berani melonggar adat. Hal ini memperlemah pemerintahan di Kediri. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan seorang penguasa dari Tumapel. Dan pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri dan Kediri berhasil dikalahkan oleh kaum Ken Arok. Nah, itu dia tentang materi kita hari ini tentang kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Kediri. Nah, sebagai soal tambahan, silahkan tulis di soal terakhir di buku tugas kamu refleksi atau nilai apa yang bisa kamu ambil tentang hari ini, materi kita tentunya. Nah, semoga kamu dalam lindungan Tuhan selalu dan tetap sehat. Sampai ketemu minggu depan bersama Ibu RS dan salam SFD.